Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai apel tausiah, Ustadz mau barisan kalian yang rapih dulu. Yang ikhwan, coba barisannya yang rapih. Yang akhwat kelas 1A coba lurus barisannya. Kamu mundur. Ini, ya mundur terus. Lurusin. Nah, ya. Nah, yang ikhwan, kaifa halukum? Masyaallah. Yang akhwat, kaifa halukum? Masyaallah, ya. Yang ikhwan sudah siap untuk mendengarkan Ustadz? Sudah. Yang akhwat siap? Siap. Masyaallah. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, anak-anakku, pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada kita sehingga kita masih dapat berkumpul di Masjid Nurul Iman ini untuk melaksanakan agenda rutinitas kita, yaitu apel tausiah, ya. Nah, salawat dan salam tak lupa kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Berdirinya Ustaz di sini, insya Allah akan melanjutkan rangkaian materi yang pernah Ustaz sampaikan kepada kalian. Apa itu? Ada yang masih ingat? Ya, ikhwan masih ingat? Ya, apa? Nabi apa? Ya, yang aku masih ingat? Masih ingat gak? Materi-materi sebelumnya yang pernah Ustaz sampaikan? Gak ingat? Nah, kalau gak ingat, Ustaz ingetin lagi ya. Materi-materi sebelumnya yang Ustaz sampaikan yaitu tentang Nabi dan Rasul ulul azmi, ya. Nah, Ustaz pernah bahas Nabi apa? Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya. Nah, tinggal 2 orang Nabi lagi yang belum Ustaz sampaikan materinya, ya, yaitu Nabi Isa dan Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih ingat nggak ya ikhwan? Apa itu ulul azmi? Ya, ya, yang apa masih ingat nggak? Nggak ingat? Kalah sama ikhwan. Ya, saya ingetin lagi. Ya, ulul azmi adalah nabi dan rasul yang memiliki kesabaran yang lebih dalam mendakwahkan kaumnya yang membangkang. Ya, jadi kelima nabi dan rasul ini mempunyai kesabaran yang sangat sabar. Ya, dalam mendakwahi kaumnya yang membangkang. Yaitu yang disebut dengan ulul azmi. Satu tahu ya? Ulul azmi tahu? Satu tahu? Tahu ya? Kalau tahu dicatat ya. Nabi dan Rasul ulul azmi. Ya, ulul azmi adalah apa tadi? Dicatat. Nabi dan Rasul yang memiliki kesabaran yang lebih dalam mendakwahi kaumnya yang membangkang. Ya. Nah, 1B, saya kasih tahu lagi nabinya. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir Nabi siapa? 1B, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, baiklah anak-anak ikhwan dan akhwat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu nabi yang keempat, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ya, ya ikhwan sudah pada tahu belum kisah Nabi Isa? Tahu? Ya. Yang akhwat sudah tahu belum? Belum. Yang akhwat banyak enggak tahunya nih, ya. Nah, kalau nggak tahu, mumpung Ustaz mau kasih materi, ya, yang ikhwan sekalian murojaah, ya. Nah, jadi perhatikan, ya, jadi Nabi Isa alaihi salam merupakan seorang nabi yang termasuk ke dalam ulul azmi, ya. Nah, Nabi Isa adalah seorang putra dari seorang wanita yang mulia. Siapa nama ibunya? Maryam, ya. Nah, jadi Nabi Isa dilahirkan dari seorang wanita yang sangat mulia, yaitu Maryam. Dicatat. Coba, ayo. Nabi Isa dilahirkan oleh wanita yang mulia, yaitu Maryam, ya. Nah, saking mulianya Maryam sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan Maryam untuk menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Surat ke-berapa? Ke-19, ya. Nah, surat ke-19 ini ya dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai surat Maryam, ya. Nah, saking mulianya Maryam. Nah, Nabi Isa dilahirkan ya di kalangan Bani Israel, ya. Nabi Isa dilahirkan di kalangan Bani Israel, ya. Nah, kemarin Nabi Musa ya sudah Bani Israel, ya. Kemudian sekarang Nabi Isa, ya, masih diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Dan Nabi Isa, ya, Nabi Isa merupakan nabi yang terakhir diutus kepada Bani Israel, ya. Nah, jadi setelah Nabi Isa diutuslah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh alam, kepada manusia dan jin, ya. Nah, Nabi Isa Allah utus untuk mendakwahkan Bani Israel dan nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengabarkan kepada Bani Israel, kepada kaumnya, bahwasanya ada seorang nabi yang akan diutus setelah Nabi Isa, yaitu bernama Ahmad, ya, bernama Ahmad,
yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Nabi Isa dilahirkan oleh wanita yang bernama Maryam. Ya. Akan tetapi tidak memiliki ayah. Ya, Nabi Isa dilahirkan oleh wanita yang mulia, ya, Maryam binti Imran, akan tetapi tidak memiliki seorang ayah, ya. Nah, Maryam binti Imran yang merupakan wanita yang suci dan perawan. Ya, apa maksudnya Ustaz? Tidak memiliki suami, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat Tahrim, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa rusulihi wa kanat minal qanitin." Ya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya Maryam binti Imran merupakan seorang yang suci dan perawan, tidak memiliki seorang suami, ya. Nah, bagaimana bisa Ustaz kok tidak memiliki suami bisa melahirkan Nabi Isa? Ya. Nah, itu kehendak Allah, ya. Nah, Allah sudah berkehendak, ya, maka terjadilah. Ya, kadzalillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya. Nah, jika Allah sudah berkehendak, maka terjadilah, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian Nabi Isa pun dilahirkan, ya. Nabi Isa pun dilahirkan. Nah, setelah dilahirkan, Bani Israel membuat gosip, ya, membuat gosip dan menuduh Maryam sebagai pezina, ya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Bani Israel menuduh Maryam sebagai seorang pezina, ya. Maka Allah bantah di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, dan terjadilah, ya, salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam, ya. Ini mukjizat yang pertama, ya, yaitu Nabi Isa dapat berbicara ketika masih bayi. Ya, dicatat mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam dapat berbicara ketika masih bayi atas izin Allah, ya. Nah, ketika itu Nabi Isa dihadapkan kepada Bani Israel, ya. Kemudian Nabi Isa pun berbicara, ya. Berbicara dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam, ya, ayat ke-30 sampai 33, ya. Nah, mungkin kalian sebagian udah pernah dengar nih, ya, ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Nah, itu, ya, itu perkataan Nabi Isa alaihi salam yang Allah abadikan di dalam Quran surat Maryam, ya. Nah, di sana Nabi Isa alaihi salam menyampaikan bahwasanya Nabi Isa adalah utusan Allah dan hamba Allah, ya. Qala inni 'abdullah ataniyal kitab, ya, dan akan diberikan kitab oleh Allah, wa ja'alani nabiyya, dan merupakan
utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi setelah Nabi Isa berbicara, maka kaumnya pun percaya, ya, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam merupakan, ya, anak daripada Maryam, akan tetapi tanpa seorang ayah, ya, tidak memiliki ayah, ya. Nah, itu mukjizat yang pertama, ya. Nabi Isa dapat berbicara ketika masih bayi, ya. Nah, selain itu Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ya, ma yatakallamu fi sigharihi illa Isa wa sahiba Jurayj, ya. Tidak ada seorang pun yang dapat berbicara ketika kecil melainkan Isa dan sahiba Jurayj, ya. Nah, jadi ada beberapa anak, ya, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berbicara ketika masih bayi, ya. Ma yatakallamu, ya, fi sigharihi illa Isa. Yang pertama Nabi Isa, ya, alaihi salam. Yang kedua sahabat Jurayj, ya. Nah, jadi itu adalah mukjizat yang pertama. Berjalan udah. Nah, selanjutnya kemudian ketika Nabi Isa beranjak dewasa, ya, maka Allah turunkan sebuah kitab, ya, sebagai pedoman agar Nabi Isa alaihi salam mendakwahi, ya, hanya menyembah kepada Allah kepada Bani Israel, ya. Nah, apa kitabnya? Yang ikhwan, apa kitab yang diturunkan Nabi Isa alaihissalam? Injil, ya. Yang apa? Injil, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, dicatat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, ya. Nah, kemudian ketika itu kaumnya bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam, ya. Yang Allah abadikan dalam surat Al-Maidah ayat ke-112 sampai 115, ya. Nah, Bani Israil pada saat itu, perhatikan. Ini juga salah satu mukjizat Nabi Isa alaihi salam, ya. Bani Israil pada saat itu meminta Nabi Isa untuk berdoa kepada Allah, ya. Meminta apa? Meminta hidangan dari langit, ya. Apa? Hidangan dari langit, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Maidah ayat ke-112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qala hawariyuna ya Isa ibn Maryam," ya. Maka berkata hawariyun, ya, hawariyun ini pengikutnya Nabi Isa, ya Isa ibn Maryam, ya, wahai Isa ibn Maryam, hal yastati'u, ya, apakah kamu bisa, ya, hal yastati'u rabbuka, apakah Tuhanmu bisa ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama, ya, apakah Tuhanmu bisa menurunkan hidangan dari langit, ya. Kira-kira bisa nggak? Yang ikhwan, kira-kira bisa nggak Allah menurunkan hidangan dari langit? Bisa. Yang akhwat bisa nggak? Bisa, ya. Nah, maka Nabi Isa pun berdoa kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah untuk menurunkan hidangan dari langit, ya. Nah, diabadikan juga dalam surah Al-Maidah ayat 115,
Qala Isa bin Maryam, ya maka Isa bin Maryam berkata, ya Allahumma, ya Allah, Rabbana, ya Allahumma Rabbana, ya Allah. Lupa. Ya. Al-Maidah ayat 115. Ya, yang menceritakan tentang Nabi Isa ya berdoa kepada Allah agar diturunkan hidangan dari langit. Ya, kalian bisa cek sendiri di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 115. Nah, itu mukjizat yang kedua. Nabi Isa alaihi salam ya dapat ya menurunkan hidangan dari langit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu mukjizat yang kedua. Nah, mukjizat Nabi Isa ini banyak. Ya, salah satu Nabi dan Rasul yang mendapatkan mukjizat yang paling banyak ya Nabi Isa alaihi salam. Nah, kemudian setelah itu Nabi Isa alaihi salam juga pernah, nah ini mukjizat yang ketiga ya. Mukjizat yang ketiga dari Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa dapat membuat burung dari tanah liat ya dan hidup ya, dan burungnya hidup ya atas izin Allah ya. Nah, jadi waktu itu Nabi Isa alaihissalam membuat seekor burung ya, membuat seekor burung dari tanah liat. Kemudian atas izin Allah burung tersebut Allah hidupkan ya, Allah hidupkan sehingga menjadi burung yang bernyawa ya, sehingga menjadi burung yang bernyawa ya. Untuk apa kita? Untuk ya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah agar Bani Israel beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu yang ketiga. Nabi Isa alaihi salam dapat membuat seekor burung dari tanah liat, kemudian burung tersebut hidup ya, hidup menjadi burung yang bernyawa ya atas izin Allah. Ya, kalau kalian mau baca ceritanya, kisahnya ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-110 ya. Nanti kalian baca tuh artinya. Ya, itu tentang mukjizat Nabi Isa ya. Nah, diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat ke-110. Salah satunya yang tadi dapat membuat burung dari tanah liat, kemudian burung tersebut hidup ya. Nah, itu mukjizat yang ketiga. Catat. Yang kedua catat. Nabi Isa dapat membuat burung dari tanah liat, kemudian burung tersebut hidup ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian Nabi Isa juga atas izin Allah dapat menyembuhkan orang yang buta. Orang yang apa? Orang yang buta. Ya, yang apa? Orang yang apa? Orang yang buta, matanya sudah tidak bisa melihat, maka atas izin Allah Nabi Isa dapat menyembuhkannya. Ya. Ini merupakan mukjizat yang keberapa? Keempat. Ya. Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang yang buta ya, atas izin Allah, dan juga dapat menyembuhkan penyakit kusta ya, penyakit kusta ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang yang buta dan juga penyakit kusta atas izin Allah ya. Itu yang keempat.
Banyak ya mukjizatnya? Banyak ya? Ya apa banyak nggak mukjizat Nabi Isa? Banyak ya. Nah, karena ya Bani Israel ini kaumnya Nabi Isa ini terkenal dengan kaum yang pembangkang, ya, kaum yang pembangkang, ngeyel, ya, yang ikhwan ngeyel kan? Ya, kalau ngeyel berarti sama nih kayak Bani Israel, ya kan? Nah, Bani Israel itu kaumnya ngeyel, ya, pembangkang, ya, keras kepala. Nah itu Bani Israel. Kalau yang ikhwan keras kepala, pembangkang berarti sama nih kayak Bani Israel, ya? Enggak ya? Nah, ya insya Allah siswa dan siswi SDN aja jadi anak yang soleh dan soleha, ya amin Allahumma amin, ya. Nah, jadi Nabi Isa memiliki mukjizat yang sangat banyak, ya. Nah kemudian di akhir ayatnya, ya, Nabi Isa diisukan oleh Bani Israel akan dibunuh, ya, akan dibunuh oleh Bani Israel, ya. Nah, kemudian atas izin Allah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, ya. Jadi Nabi Isa masih hidup apa sudah mati? Masih hidup, ya. Nabi Isa alaihi salam atas izin Allah diangkat ke langit dan tidak jadi dibunuh, ya, dan masih hidup, ya. Nabi Isa alaihi salam masih hidup dan akan turun, ya, menjelang hari kiamat, ya. Nah terus siapa lagi yang membunuh? Ya Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan seorang pemuda, ya, yang mirip dengan Nabi Isa alaihi salam, ya. Jadi Nabi Isa-nya enggak dibunuh, ya. Nabi Isa-nya diangkat kemana? Kemana Ikhwan? Ke langit, ya. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan tidak dibunuh, ya. Jadi kita nggak tahu nih, belum tahu, ya, Nabi Isa nanti keluarnya kapan, ya. Cuma Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Nabi Isa akan turun menjelang hari kiamat, ya, menjelang hari kiamat, ya. Baiklah, yang ikhwan, baiklah, yang akhwat, baiklah, sudah paham ya? Sudah, ya. Nah itulah sedikit, ya, cerita Ustaz atau kisah tentang Nabi Isa alaihi salam yang memiliki beberapa mukjizat, ya. Dan semua mukjizat itu dilakukan atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Ustaz mau ulang lagi nih. Yang pertama apa tadi? Ikhwan, coba perhatikan. Yang pertama, mukjizat Nabi Isa apa? Ya, dapat berbicara ketika masih bayi, ya. Tadi dalilnya apa? Surat Maryam, ya, ayat 30 sampai 33, ya. Kalian bisa lihat sendiri, bisa cek sendiri artinya, ya. Di situ Allah mengabadikan tentang kisah Nabi Isa yang dapat berbicara ketika masih bayi. Yang akhwat, mukjizat yang kedua apa tadi? Mukjizat yang kedua apa? Nah, apa tadi? Ya, ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Isa kitab Injil, ya. Kitab Injil. Yang ketiga, ikhwan apa? Ya,
membuat bulu dari cahaya, kemudian bulu tersebut menjadi hidup dan bernyawa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan Nabi Isa yang dapat hidupin, ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, yang keempat apa tadi? Dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta, ya. Bukan Nabi Isa juga yang menyembuhkan, ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas izinnya, ya, Nabi Isa dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta, ya. Nah, mungkin itu materi atau kisah yang dapat bisa sampaikan mengenai Nabi Isa alaihissalam yang termasuk ke dalam Nabi dan Rasul ulul azmi, ya. Nah, jadi ulul azmi seriesnya Ustaz masih lanjut, ya, masih lanjut sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti ya, kalau Ustaz maju lagi kita bahas tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, selamat ya, selesai. Coba yang ikhwan barisnya yang lain dulu. Yang ikhwan barisnya yang lain. Nah, yang akhwat barisannya yang lagi. Nah, ya. Nah, jadi yang ikhwan sudah paham belum apa yang saya sampaikan? Sudah paham belum? Suaranya nggak ada nih. Sudah paham belum? Yang akhwat sudah paham belum? Sudah paham belum? Nah, Masya Allah, ya. Kalau sudah paham, saatnya kuis, ya. Pertanyaan. Siapa yang bisa jawab dapat hukuman. Ya. Dapat hadiah, ya. Dapat hadiah. Nah, coba disimak dulu, ya. Bisa kasih waktu 1 menit buat lihat bukunya. Coba buka bukunya, dilihat lagi materinya, ya. Dilihat, dibaca-baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 menit, udah, ya. 1 menit udah, tutup. Bukunya ditutup. Coba bukunya ditutup. Ustaz mau kasih pertanyaan tentang Nabi Isa alaihi salam, ya. Tentang kapan Nabi Isa apa namanya tadi? Ya, tentang mujizat Nabi Isa lah, ya. Ustaz mau kasih pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah, ya. Pertanyaan pertama. 1B. Siapa ini? Ayo, perhatikan Ustaz. Mau hadiah nggak kamu? Kalau mau perhatikan Ustaz dulu, ya. Pertanyaan pertama, ya, dimohon kepada Ustaz dan Ustazah melihat, ya, siapa yang duluan. Soalnya nggak bisa melihat ini dua sisi. Ya, tolong. Pertanyaan pertama. 1B. Lurus barisannya, lurus coba. Kamu lurus barisannya. Nanti nggak dengar Ustaz tanyain apa nggak bisa jawab. Ya. Nah, pertanyaan pertama. Siapakah nama dari, ini nama lengkap, ya. Nama lengkap dari ibunya Nabi Isa. Siapa? Ulang. Sekali lagi, ya. Saya juga lihatin. Siapa nama dari ibunya Nabi Isa? Siapa? Umar. Umar. Coba. Yang benar ya jawabnya, ya. Namanya yang lengkap, bintinya juga disebutin, ya. Siapa namanya? Namanya adalah Maryam binti siapa? Imran.
binti Imron. Imron. binti Imran. Nah, betul ya. Maryam binti Imron. Maryam binti Imran. Nah, masya Allah. Ya betul, betul. Betul. Sini Umar, dapat hadiah. Umar, dapat hadiah. Bentar, mana ya? Bentar. Nih, dapat. Dah, duduk. Duduk. Pertanyaan kedua. Ya, tadi siapa namanya? Ibunya Nabi Isa, Maryam binti Imran. Ya. Pertanyaan kedua. Ini ada berapa kemarin tadi hadiahnya? 4 ya? 4. Ada 4 hadiahnya. Ya. Tadi Ustaz Malik bantuin Ustaz. Ada 4 hadiah, berarti 3 lagi sisanya ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan mukjizat Nabi Isa yang pertama. Tuh, siapa itu? Ya. Enggak usah, bisa aja. Udah masuk ya, situ aja. Siapa? Apa? Mukjizatnya yang pertama? Dapat berbicara ketika masih bayi, betul? Betul. Ya, sini, ambil hadiahnya. Insyaallah. Nah, ya. Udah 2 nih, tinggal 2 lagi. Pertanyaan ketiga. Ayo, yang mau dapat hadiah, dengerin. Pertanyaan ketiga. Sebutkan apa ya? Yang agak susah nih. Sebutkan. Tadi kan 1, sekarang 2, ya. Sebutkan. Belum, curang nggak boleh, belum. Tangannya. Sebutkan 2 mukjizat Nabi Isa. Siapa? Alif. Udah, kamu udah. Ayo, Alif. Alif Yandra. Masya Allah. Ya. Sebutkan 2 mukjizat Nabi Isa. Itu udah nggak boleh. Sisanya selain itu. Dapat. Apa? Menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang buta, betul? Betul. Satu lagi. Apa? Membuat burung dari tanah liat, betul? Betul. Masya Allah, ya. Dapat hadiah lagi. 3 doang. 4. Ini nanti, ini yang susah. Ini yang gampang. Nah, nih. Dah, dulu. Pertanyaan terakhir. Sisa 1 nih. Ya. Pertanyaan terakhir. Kamu mau jawab? Ya, kalau mau jawab, dengerin Ustaz ya. Pertanyaan terakhir. Apa ya yang susah? Apa nih Ustaz Malik yang susah? Oh iya, ayat tadi ya. Sebutkan ayat dan surat yang menjelaskan tentang semua mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Itu Alisa. Berdiri. Apa? Sudah aja. Surat Al-Maidah ayat 110. Betul. Baca ke depan. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengabadikan semua mukjizat Nabi Isa, mengisahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 110. Ya, kalian bisa baca artinya, nanti dilihat ya apa aja mukjizatnya. Ya. Nah, mungkin cukup sekian dari Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz berikan kembali.